Halo, Anda pasti pernah kan begadang nungguin final Liga Champions? Siapin cemilan, siapin kopi, ikut ngerasain tegangnya, walau dari TV aja. Ya, tradisi kick-off jam 9 malam waktu Eropa itu, yang buat kita di sini sering jadi dini hari, emang udah kayak ritual ya. Tapi, siap-siap nih, ada perubahan lumayan gede. UEFA baru aja ngumumin sesuatu yang, wah, cukup signifikan buat final musim 2026 nanti. Iya bener banget. Finalnya kan di Puskás Arena, Budapest. Tempatnya keren tuh. Betul, di Budapest. Hari Sabtu, 30 Mei 2026. Nah, sampai sini sih biasa aja ya kedengarannya. Tapi, intinya di sini nih, kick-off-nya itu dimajuin. Jadi jam 6 sore waktu setempat. Jam 18. Wah, 3 jam lebih awal ya dari biasanya yang jam 9 malam. Iya, 3 jam. Jelas ini langsung bikin kita mikir, kenapa ya? Kok tiba-tiba diubah tradisi bertahun-tahun ini? Nah, mari kita coba kita bedah bareng-bareng ya. Oke. Ya, ini langkah yang pasti bikin banyak orang nanya sih. Kalau kata UEFA-nya langsung nih, alasan resminya itu untuk kutipannya, meningkatkan pengalaman hari pertandingan buat fans. Meningkatkan pengalaman hari pertandingan. Iya. Ya, dan mereka spesifik bilang ini buat fans yang datang langsung ke stadion, yang traveling ke Budapest, jadi kayaknya fokus awalnya emang ke pengalaman fisik di sana. Oke, oke. Pengalaman hari pertandingan itu kan luas ya artinya. Apa ini soal nyaman aja atau ada faktor lain gitu? Nah, itu dia. Dan ini cuma buat yang di stadion aja, atau gimana dampaknya buat kita-kita yang nonton di rumah? Kita kan punya pengumuman resmi UEFA, terus ada juga pandangan dari wakil supporter nih. Coba kita urai deh, apa sih sebenarnya di balik ini semua? Sip. Nah, yang menarik nih dari pengumuman UEFA itu, mereka nekenin banget soal kolaborasi. Jadi mereka nggak mutusin ini sendiri gitu aja. Oh, kolaborasi sama siapa? Sama Football Supporters Europe, FSA. Hmm. Itu loh organisasi yang mewadahi suara fans se-Eropa. Bahkan direktur eksekutifnya, Ronan Evine, dikutip juga pendapatnya. Wah, menarik ya FSC dilibatin. Iya, ini kayak ngasih sinyal gitu kalau input dari supporter, paling nggak untuk kasus ini didengerin lah. Oke. Terus apa kata FSA? Dari kacamata supporter yang mereka wakili, untungnya apa sih kick-off jam 6 sore ini? Kalau dari Ronan Evin, pandangannya itu sangat praktis ya, fokus banget ke logistik perjalanan fans. Logistik ya? Iya, poin utamanya kick-off lebih awal itu bikin, day trips atau perjalanan PP di hari yang sama jadi lebih mungkin. Oh iya bener juga. Pulang hari gitu ya? Betul, buat fans yang mungkin datang dari negara tetangga, atau terbang khusus buat final, kalau selesainya lebih awal kan, ya jadi lebih realistis buat pulang malam itu juga. Atau paling nggak harus nginep kalau emang nggak pengen. Ah, masuk akal banget sih itu. Kebayang ya repotnya cari transport atau penginapan dadakan kalau pertandingan baru kelar tengah malam lewat. Apalagi di kota orang. Nah, itu dia. Jadi FSN dilihat ini cara buat ngurangin beban logistik sama ya, mungkin biaya juga buat fans yang datang. Tepat. FOIN tuh bilang ini bisa ngurangin stres perjalanan banget lah. Coba bayangin, kick off jam 6 sore, kalau normal kan selesai jam 8 malam ya. Iya, sekitar itu. Kalaupun ada perpanjangan waktu, ada adu penalti, paling ya kelar sebelum jam 10 malam lah waktu sana. Bandingin sama kick off jam 9 yang bisa lewat tengah malam, bahkan dekat jam 1 pagi kalau lama. Jauh banget ya bedanya. Iya, beda beberapa jam itu krusial banget kan buat transport publik, buat keamanan, buat nyaman-nyamannya fans saja gitu. Jadi bisa nikmatin pertandingan tanpa mikirin, waduh ntar pulangnya gimana nih? Bener juga. Kalau saya coba bayangin dari sisi Anda nih yang mungkin pernah atau ya pengen lah nonton final langsung. Kayaknya jadi lebih enak ya, bisa lebih santai nikmatin suasana sebelum tanding, terus abis itu mungkin ngerayain atau ya sedih-sedih dikit, terus pulangnya lebih gampang. Nggak usah lari-lari ngejar kereta terakhir atau bayar taksi mahal gila. Iya kan? Kayak bikin pengalaman finalnya tuh jadi lebih, manusiawi gitu. Nggak cuma nonton bola sampai larut banget, ada jeda buat napas lah istilahnya. Betul, betul. Pengalaman hari hanya jadi lebih utuh. Nggak cuma datang buat 90 menit atau 120 menit plus penalti, tapi bisa nikmatin dari sore sampai malam dengan lebih tenang. Nah, ada lagi nih konteks tambahan dari UEFA-nya sendiri. Oh iya, apa tuh? Kita ingat lagi ya, final Liga Champions ini kan hari Sabtu. Udah dari 2010 kan diadainnya Sabtu terus, beda sama final Liga Eropa atau Conference League yang seringnya tengah pekan. Oh iya bener juga.
Jadi ada bedanya nih perlakuan final weekend sama midweek. Gimana logikanya UEFA? Nah, Presiden UEFA, si Alexander Ceferin, itu ngasih penjelasan. Logikanya gini, kick-off jam 9 malam CIT itu pas banget buat pertandingan tengah pekan. Mhm. Orang kan baru pulang kerja, perlu waktu buat sampai rumah atau ngumpul nonton bareng. Tapi kalau finalnya hari Sabtu, asumsinya orang lebih lowong waktunya siang atau sore. Oke, jadi nggak masalah mulai lebih awal ya? Iya, malah untung karena pertandingannya jadi kelar lebih cepat. Gitu, kata Ceferin. Jadi bukan cuma soal fans gampang pulang, tapi juga karena hari Sabtu itu hari libur ya, jadi lebih fleksibel. Dan Ceferin nekanin keuntungan selesai lebih awal itu berlaku gimana pun pertandingannya kan, mau 90 menit kelar atau sampai adu penalti. Nah, itu poin pentingnya. Adanya kepastian kalau acara di stadion itu bakal beres sebelum malam banget. Ini kan penting buat banyak orang. Mungkin keluarga bawa anak, atau yang besoknya udah ada jadwal safar ketat. Iya benar. Jadi ngilangin deg-degan pulang jam berapa nih nanti, itu dianggap nilai plus banget buat yang nonton langsung. Oke deh, jadi kalau dari sisi UEFA sama FSI, argumen utamanya mutar di situ ya. Kenyamanan, logistik, kepastian buat fans yang ke Budapest. Kedengarannya sih bagus ya buat mereka. Iya, sangat fokus ke penonton di stadion. Tapi, nah ini gimana dengan jutaan fans lain di seluruh dunia? Termasuk kita di sini, yang nontonnya dari rumah. Kick-off jam 6 sore di Eropa Tengah itu kan berarti waktunya jadi beda banget buat penonton global. Aspek ini dibahas juga nggak sih? Itu pertanyaan bagus banget dan jujur aja ya, di pengumuman resminya itu fokusnya emang kerasa banget ke pengalaman di venue. Implikasi buat penonton globalnya tuh nggak diurai sedetil itu. Gitu ya. Kick-off jam 18.00 CET itu kan berarti buat kita di Asia Tenggara misalnya, jadi sekitar tengah malam atau dini hari ya. Mungkin sedikit lebih awal dari biasanya, tapi ya tetap malam. Iya, tetap begadang juga sih ya. Sementara kalau buat yang di Amerika, wah itu jadinya siang atau sore waktu mereka. Bisa jadi lebih enak, bisa jadi malah bentrok sama jam kerja atau aktivitas lain kan? Wah, jadi ada potensi geser prime time global gitu ya. Mungkin untung buat satu wilayah, tapi kurang pas buat wilayah lain. Ini bisa ngaruh ke rating siaran nggak sih? Atau strategi TV-TV di berbagai negara? Sangat mungkin. Pasti ngaruh lah, geser 3 jam itu gede loh efeknya ke dinamika penonton global. Kayak tadi, buat Asia Tenggara mungkin jadi jam 11 atau 12 malam. Sedikit lebih manusiawi mungkin ya, dibanding jam 2 atau 3 pagi, tapi ya tetap malam. Buat Asia Timur bisa jadi lebih pagi lagi. Buat Amerika, jatuhnya siang bolong atau sore. Pasti ini dihitung banget sama UEFA dan partner siarannya. Apa potensi turunnya penonton di satu region bisa ketutup sama naiknya penonton di region lain? Wah, itu udah hitung-hitungan bisnis yang rumit di belakang layar tuh. Dan ini nyambung lagi ke soal kolaborasi sama FSI tadi. Keterlibatan mereka ini emang udah biasa? Atau termasuk baru nih UEFA nanya pendapat supporter buat keputusan sepenting ini? Sebenarnya FSE udah sering kok diajak ngobrol sama UEFA, terutama buat isu tiket, keamanan, pengalaman di stadion gitu. Tapi penekanan yang eksplisit soal peran FSE di keputusan strategis kayak waktu kick-off final ini rasanya kok lumayan baru ya. Oh gitu? Ini bisa jadi sinyal kalau UEFA, mungkin ya di bawah Ceferin ini, makin sadar pentingnya dapat dukungan dari fans. Dengan ngakuin dan ngutip FSE di pengumuman resmi, argumen demi fansnya jadi lebih kuat kan? Iya juga ya. Bisa dilihat sebagai langkah bagus sih dalam tata kelola bola Eropa. Suara supporter yang terorganisir mulai didengar lebih serius, paling nggak buat aspek logistik ini. Oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, perubahan kick-off final 2026 ini intinya didorong keinginan buat bikin fans yang datang langsung ke stadion lebih nyaman, logistiknya lebih gampang. Betul. Dan ini didukung sama masukan dari FSI, plus nyambung juga sama logikanya UEFA soal jadwal akhir pekan. Tapi, di sisi lain, ini juga ada efeknya buat pola nonton jutaan orang di seluruh dunia. Tepat sekali. Ini kayak upaya nyimbangin banyak hal. Tradisi, gengsi acara, realita ngadain event gede pas weekend, dan yang paling penting, pengalaman si fans itu sendiri khususnya yang hadir langsung. Keputusan ini juga secara nggak langsung ngakuin kalau final hari Sabtu itu beda dinamikanya sama tanding tengah pekan. Mereka coba bikin acara puncaknya lebih gampang diakses, lebih ramah buat yang bela-belain datang ke lokasi. Tapi ya itu, efek dominonya ke penonton TV global juga nggak bisa diabaikan, dan pasti bakal dievaluasi terus ke depannya. Baiklah, kita coba rangkum poin-poin kuncinya ya.
Final Liga Champions 2026, Puskás Arena, Budapest, Sabtu 30 Mei, kick-off jam 6 sore waktu setempat. Maju 3 jam dari biasanya. Sip. Ningkatin pengalaman fans di stadion, terutama soal gampangnya perjalanan dan logistik. Ini didukung dan hasil konsultasi sama Football Supporters Europe, FSA. Plus, cocok sama logika UEFA soal final akhir pekan. Iya. Tapi, kita juga lihat potensi pergeseran waktu nonton buat audiens global, dampaknya beda-beda tergantung zona waktu. Dan peran FSA yang disebut-sebut ini bisa jadi nunjukin ada dinamika baru antara UEFA dan fansnya. Nah, setelah kita bedah semua ini, ada satu pertanyaan nih yang jadi menarik buat Anda pikirin lebih lanjut. Oke, apa tuh? UEFA kan ngumumin perubahan ini spesifik banget buat final 2026 di Budapest. Pertanyaannya, ini cuma percobaan aja, atau penyesuaian sekali buat lokasi itu aja, atau jangan-jangan ini bakal jadi standar baru, jadi template buat semua final Liga Champions hari Sabtu ke depannya, dimanapun tempatnya? Menarik pertanyaannya. Kalau ini jadi standar baru, gimana ya UEFA nantinya imbanginnya antara terus prioritasin kenyamanan fans di stadion, tapi di sisi lain mungkin ada dampak ke kebiasaan nonton global atau nilai komersial siaran di beberapa negara? Wah, iya. Apa bakal ada penyesuaian lagi atau kompromi lain nanti? Nah, ini pertanyaan yang jawabannya kayaknya baru bisa kita lihat beberapa tahun lagi deh. Pertanyaan yang pas banget buat jadi bahan pemikiran ya. Perubahan jadwal ini kelihatannya sepele, tapi ternyata nyentuh banyak aspek ya. Dari pengalaman pribadi fans di stadion, sampai ke industri siaran global. Oke deh, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini soal gesernya waktu kick-off final Liga Champions. Terima kasih banyak udah nyimak dan nemenin kita ngurai topik ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.